Tinggal 3 bulan lagi bayi akan segera lahir. Aku harus manfaatkan waktu ini untuk menyembelih lebih banyak babi dan bayar uang sewa. Jangan sampai si kecil ini tinggal di kolong jembatan bersamaku. Dewi ini benar-benar kasihan. Di usia muda, orang tuanya sudah meninggal, lalu diadopsi oleh keluarga pamannya. Memang kenapa? Masih lebih baik daripada tinggal di panti asuhan. Tapi keluarga itu semuanya vampir. Mereka bukan hanya merampas warisan orang tua Dewi, tapi juga menjualnya dengan harga 100.000. Belum masuk rumah, sudah hamil duluan. Kedepannya bagaimana ya nasibnya? Tuan muda, ini Nona Zhang. Elegan dan berwawasan juara Miss Universe. Ini nona kedua dari keluarga Li pemenang pertama kompetisi desain global. Pergi! Tuan muda, kalau Tuan tidak suka dengan calon jodoh yang diatur ibu, bagaimana kalau dengan nona kedua keluarga Tang cukup-cukup saja? Dia sudah menyukai Tuan bertahun-tahun, pasti tidak mempermasalahkan soal keturunan Tuan. Sudah kubilang aku tidak berencana menikah. Ibu bilang kalau Tuan tidak menikah, dia tidak mau operasi, tapi penyakit lambung ibu kalau ditunda, terus pasti akan membahayakan nyawa. Orang yang kucari sudah ketemu. Sesuai perintah Tuan, semua orang dengan tahi lalat merah di dada sudah diperiksa, tapi tetap tidak ada petunjuk. Maaf, Aku diracuni, tolong bantu aku. Tenang saja. Terus cari. Bahkan jika kota anggrek dibongkar, harus temukan dia. Baik, Tuan muda, aku akan tambah tenaga lagi. Tunggu sebentar, aku akan ambilkan mobil. sayangku. Orang ini. Orang ini. Orang ini sedang hamil tapi masih mendorong mobil yang begitu berat. Cukup hebat. Orang ini benar-benar cantik. Kulit lebih putih dari babi saya. Sayang, kamu nanti harus tumbuh seperti ini ya. Sudahlah. Asalkan kamu sehat saja, meskipun aku lupa seperti apa ayahmu. Tapi ibumu, aku, begitu cantik, kamu pasti juga akan sangat cantik. Hati-hati. Wah, nyaris. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu lain kali harus lebih hati-hati. Hati-hati. Rasanya kenapa begitu familiar? Perutku. Kamu baik-baik saja? Aku panggilkan ambulans untukmu. Tidak usah. Anak-anak lagi nakal, sangat aktif dan berisik. Aku istirahat sebentar saja sudah cukup. Sayang, jangan nakal. Tunggu sampai mama mengantar dagangan dagingnya, baru kita bisa bayar sewa. Kamu baru saja menyelamatkanku. Ini uang terima kasih untukmu. Aku menyelamatkanmu bukan untuk uang. Aku melakukannya untuk menabung karma bagi anakku. Karena kamu sudah baik-baik saja. Aku pergi dulu. Kakak iparku sudah mengatur agar aku mulai besok bekerja di grup Wijaya. Wah, Andi, kamu benar-benar hebat. Dasar cacat, hindari jalan. Kan jelas kamu yang menabrak orang. Tidak minta maaf saja sudah keterlaluan. Masa malah menyalahkan orang lain? Urusanmu apa? Aku tidak tahan melihat kalian yang kuat menindas yang lemah. Bawa amis babi, minggir sana. Dewi Santoso. Aku mencarimu tapi tidak ketemu. Kamu malah datang sendiri. Kebetulan sekali. Langsung bayar utang mas kawin 100.000 yuan yang kamu hutang padaku.
Andi, lepaskan. Uangmu bukan aku yang ambil. Mengapa aku yang harus bayar? Keluarga pamanmu menerima uangnya lalu kabur. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus aku tuntut? Bukannya dulu sudah disepakati 100.000 yuan untuk malam pertamamu. Siapa sangka kamu tidak tahu malu sampai hamil oleh pria lain. Aku tidak. Aku diracuni orang. Dulu mau tidur dengannya, malah meracuninya. Malah menguntungkan orang lain. Diam saja, ikut aku ambil uang. Dia bilang suruh kamu pergi. Wah, ternyata kamu si cacat ini adalah laki-laki gelapnya dia. Kalau kamu yang tidur dengannya, maka utang perempuan jalang ini kamu yang bayar. Kamu bohong. Aku bahkan tidak kenal dia. Kalau tidak kenal dia mau bayar utangmu? Bohong siapa? Ada apa? Ricky Wijaya, kamu baik-baik saja? Bocah brengsek. Kamu tahu dia siapa? Cuma orang cacat. Sok gaya apa? Kurang ajar, berani bicara seperti itu pada Ricky Wijaya? Cuma segini uangnya, masih berani bilang diri sendiri tuan muda. Tapi memang hamil gede bikin tidak nyaman, memang harus dijual murah. Jengci, kamu hormat sedikit. Aku jauh lebih bersih daripada kamu. Kamu dari lahir memang perempuan jalang. Anak ini lahir sama seperti kamu, anak haram yang tidak diinginkan orang tua. Diam. Anakku bukan anak haram. Sialan. Kamu bilang, siapa anak haram? Kamu mau apa bawa pisau? Dengar ya, kakak iparku itu manajer di grup Wijaya. Aku sebentar lagi jadi kepala tim. Kalau kamu berani sakiti aku, jangan harap bisa tinggal di kota Anggrek. Tinggal di kota Anggrek atau enggak, masuk penjara atau enggak, aku enggak peduli. Tapi kalau ada yang berani ngomong jelek setengah kata tentang anakku, aku bakal lawan mati-matian. Kamu berani? Coba aja kalau nggak percaya. Bilang, siapa anak haram? Aku anak haram. Cepat jauhkan pisau itu dulu. Cepat jauhkan pisau itu. Ih, jijik banget. Kalau aku dengar lagi kamu ngomong jelek setengah kata tentang anakku, Aku bunuh kamu. punya saudara yang cuma nyusahin kayak kamu, kurasa kakak iparmu di posisi manajer juga nggak akan lama. Cepat pergi! Dewi Santoso, kamu tunggu saja. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Aduh, ya ampun, cewek tukang potong babi ini kelihatannya lemah lembut. Nggak nyangka tindakannya cukup berani ya. Andi Pramono ini nggak layak masuk grup Wijaya. Termasuk kakak iparnya itu, jangan jadi manajer juga. Kirim saja urus gudang. Baik. Tapi cewek tukang potong babi ini memang nasibnya kurang beruntung. Kalau saja dia hamil anak Anda, bukan cuma akan dimanja setinggi langit, pasti nenek Wijaya kita akan merawatnya seperti anak sendiri. Aku kaget setengah mati. Sayang, jangan takut. Ibu tidak akan membiarkan siapapun yang membicarakanmu buruk. Kamu, baik-baik saja. Maaf membuatmu melihat kejadian memalukan ini. Grup Wijaya juga, ya ampun, merekrut orang seperti ini ke perusahaan. Kurasa tidak lama lagi akan bangkrut. Apa yang kamu omongkan? Grup Wijaya adalah keluarga terkemuka pertama di kota Anggrek. Bagaimana mungkin bisa bangkrut? Kenapa kamu begitu bersemangat? Jangan-jangan grup Wijaya adalah milik keluargamu? Tentu saja bukan, tapi itu juga milik tuan muda kami. Orang ini adalah pemimpin muda grup Wijaya, Ricky Wijaya. Kamu adalah Ricky Wijaya? Sial, sial. Aku ternyata di depan Tuan Muda Wijaya mengatakan grup Wijaya akan bangkrut. Ini bukan mencari mati. Tuan Muda Wijaya. Aku salah. Kamu jangan sampai membuatku tidak lagi memasok daging babi untukmu. Aku masih menunggu uang ini untuk membayar sewa. Kamu ingin terus memasok daging babi ke grup Wijaya? Ingin, aku sangat ingin. Kalau begitu ikut aku. Kamu setuju? Anda benar-benar orang baik. Kita sekarang pergi ke kantin. Kita tidak pergi ke kantin. Lalu kita sekarang pergi kemana? Kantor catatan sipil. Di kartu ini ada 5 juta. Asalkan kamu menikah denganku. Uang ini kamu ambil untuk membesarkan anak. Menikah. Kenapa? Menyesal? Ini cuma pernikahan kontrak. Setahun lagi otomatis cerai. Nanti, aku kasih kamu 2 juta lagi untuk biaya perceraian. Cukup buat menghidupi anakmu.
Kamu kan anak orang kaya raya. Kenapa mau menikah sama aku, si tukang jagal babi ini? Status kita satu di langit, satu di bumi. Karena ibuku ingin punya cucu. Dan kebetulan kamu punya. Tapi Tuan Muda, itu kan bukan anakmu. Kamu benar-benar rela mengurus anak orang lain? Iya, kamu kan bukan ayah si anak. Sekarang kamu tinggal kasih tahu aku, kamu mau nikah atau tidak? Kalau mau, secara nama dia akan jadi anak keluarga Wijaya. Nanti, tidak ada yang berani mengganggunya. Anak keluarga Wijaya. Anakku nanti tidak akan dipanggil anak haram lagi. Kalau begitu, aku masih boleh jagal babi? Pemasok daging babi untuk keluarga Wijaya? Masih aku? Kamu memang hebat. Kalau sudah menikah dengan anak kami, kamu jadi nyonya muda orang terkaya. Masih mikirin jagal babi. Ini beda. Kenyang sekali atau kenyang terus? Aku masih bisa bedain. Kontraknya cuma setahun. Tapi pekerjaan ini harus menghidupi kami berdua seumur hidup. Baik. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Baik. Aku setuju menikah. Sekarang sudah selesai. Nenek Wijaya tidak hanya punya menantu perempuan, tapi juga punya cucu. Langsung komplit. Sekarang dia pasti senang ya. Pasti lebih senang lagi kalau itu cucu kandungnya. Tak disangka, aku si tukang jagal babi bisa menikah dengan orang terkaya. Hati-hati. Makasih ya. Lagi pula kamu sedang hamil. Lain kali hati-hati. Tunggu dulu. Tadi kamu gimana caranya nyelamatin aku? Kamu nggak tahu sebenarnya. Itu, bukankah aku lumpuh dari pinggang ke bawah? Jadi, biasanya aku khusus latihan tubuh bagian atas. Makanya, tubuh bagian atasku jadi sangat kuat. Lihat. Oh begitu. Sayang, Om tadi nyelamatin Mama. Nanti kita harus berterima kasih sama dia. Ganti panggilan aja. Ganti panggilan? Dipanggil apa? Ayah. Kayaknya kurang tepat deh. 3 tahun lalu, aku kecelakaan. Sejak itu, aku nggak bisa punya keturunan. Kedepannya mustahil punya anak lagi. Jadi, dialah anakku. Nggak bisa punya keturunan. Nggak nyangka anak orang terkaya nggak cuma kakinya bermasalah. Tapi juga nggak bisa punya keturunan. Memang setiap keluarga punya masalahnya sendiri ya, Ricky Wijaya. Tenang saja, nanti kalau kamu jadi sendirian, anakku pasti akan merawatmu sampai akhir hayat. Kedengarannya nggak kayak ucapan yang baik. Sudahlah, aku antar kamu ketemu Nenek Wijaya. Kebetulan, ganti penampilanmu. Gimana? Kerahnya kayaknya agak kebesaran. Bagus kok. Lagi pula sedang hamil. Jangan pakai sepatu hak tinggi. Kemarilah ganti sepatunya. Tuan Muda. Sepatu flat sudah ditaruh di sini. Tahi lalat merah. Kamu adalah. Kamu mau apa? Kita ini pernikahan kontrak. Kamu tidak boleh sembarangan macam-macam. Kamu salah paham, aku cuma mau lihat bagian dadamu. Lihat. Lihat apa lagi walaupun kamu adalah Ricky Wijaya. Tidak boleh seenaknya mengambil kesempatan. Bukan seperti yang kamu pikirkan aku.
Sudahlah. Susah menjelaskannya padamu. Ganti sepatunya, kita berangkat sekarang. Akhirnya ingat untuk menelepon aku. Iya, kamu sibuk. Sibuk sampai tidak sempat menjengukku. Sekarang datanglah. Baiklah, baiklah. Ibu tunggu kalian di sini. Ibu Santoso, apakah Ricky Wijaya akan datang? Iya, dia juga membawa seorang menantu perempuan untukku. Menantu perempuan Ricky Wijaya sudah menikah. Konon katanya bahkan sudah punya anak. Dia memang begitu kalau bukan karena aku mengancamnya kali ini, entah sampai kapan dia akan menyembunyikannya dariku. Ibu Santoso, aku masih ada urusan, aku duluan ya. Kamu istirahat yang baik. Anak yang baik, selama ini sangat terbantu olehmu. Setelah anak Ricky Wijaya lahir, pasti akan menganggapmu sebagai ibu angkat. Sibuklah. Ya. Segera selidiki siapa pasangan pernikahan Ricky Wijaya. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun merebut Ricky Wijaya. Nyonya muda grup Wijaya. Hanya bisa aku. Aku cuma seorang tukang jagal. Pakai baju kayak gini. Apa nggak terlalu mencolok ya? Kamu adalah istriku, Ricky Wijaya. Harusnya sudah terbiasa berpakaian mewah dan berperhiasan. Kenapa? Aku mau ke toilet. Kasih HP-nya. Aku tunggu di depan. Kalau nggak ketemu aku, telepon aja nomor ini. Itu calon istri Ricky ya? Iya, dia itu. Cuman tukang jagal di pasar sayur Chaoyang. Dia pakai cara apa sih? Bisa sampai dekat dengan Ricky? Orang luar pada bilang Tuan Ricky nggak punya keturunan. Tapi perutnya sudah besar. Tuan Ricky mau menikahinya apa karena dia hamil anaknya? Kalau gitu anak ini harus disingkirkan. Kamu Dewi Santoso, kan? Kalian siapa? Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu, Ricky Wijaya adalah lelakiku. Berani-beraninya merebut lelakiku, nggak akan berakhir baik. Aku nggak ngerti omonganmu. Aduh! Darah. Aku berdarah. Anakku... Aku mohon. Tolong panggilkan dokter. Mimpi, Ricky menikahimu kan cuma karena anak ini. Coba katakan kalau anak ini tiba-tiba hilang, apa Ricky masih mau sama kamu? Kak Lina, aku kuat. Pasti cuma satu pukulan bisa bikin dia keguguran. Kalau gitu aku serahkan padamu. Lina, aku kuat. Pasti satu pukulan bisa menjatuhkan anaknya. Kalau begitu aku serahkan padamu. Tolong aku. Hei. Ada apa? Salah pukul. Bahkan mau mengadu. Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Ricky Wijaya. Tolong aku. Aku suka Ricky Wijaya selama 10 tahun. Dia bahkan tidak melirikku. Kamu, gadis rendahan pembantai babi. Hanya dengan satu anak, mau menculiknya. Kamu salah. Ini bukan anaknya. Kamu pikir aku percaya? Aku berkata jujur. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Tuan Ricky Nenek Wijaya menyuruhku untuk menyegaramu. Ya. Di mana Nyonya? Dia pergi ke kamar mandi. Tunggu dia sebentar. Apa yang terjadi di toilet wanita ini? Terkunci di siang hari. Bagaimana aku bisa membersihkannya? Sial, pergi ke toilet. Sudah, tangkap dia untukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Penerus grup Wijaya,
tentu akan aku yang melahirkannya. Sedangkan anak di perutmu, matilah. Hentikan. Apa-apaan ini aku kaget. Lina, Ricky Wijaya sudah datang ke sini. Cepat kita pergi. Ricky Wijaya kok datang? Si tukang potong babi, aku peringatkan kamu. Hal hari ini, kalau kamu berani bocorkan sedikit saja, aku jamin akan membuat kamu dan anak haram di perut kamu semua menemui Raja Yama. Pergi. Siapa yang bisa menyelamatkan anak saya? Dewi, Tolong, selamatkan anak ini. Tuan kursi roda Anda. Dokter, bagaimana anak saya ada masalah? Untung dibawa tepat waktu anak berhasil diselamatkan hanya untuk berjaga-jaga tinggal di rumah sakit untuk observasi beberapa hari. Tidak apa-apa kalau baik. Terima kasih banyak, kali ini kamu adalah orang tua kedua anak saya. Tenang saja setelah kamu. sudah tidak perlu bicara lagi. Aku pasti tidak akan menjadi orang yang kesepian. Tapi, baru saja kamu di toilet, apa yang terjadi sebenarnya? Aku. Hal yang terjadi hari ini, kalau kamu berani bocorkan setengah kata pun, aku jamin aku akan bikin kamu dan si anak haram di perutmu mati semua. Bayinya bukan anak dia. Masa iya dia mau menyalahkan teman masa kecilnya hanya demi bayinya? Enggak. Cuma kaki keselip aja jatuhnya. Beneran? Ya iyalah beneran. Loh, kok gitu? Tadi pas masuk toilet, kamu jelas-jelas berdiri. Kok bisa? Oh, yang ini? Sebenarnya, kakiku sudah sembuh setengah tahun lalu. Sekarang cuma buat mencegah Nenek Wijaya memaksaku menikah. Jadi, aku masih pakai kursi roda. Beneran. Kaki kamu kan sudah sembuh. Jangan pakai kursi roda lagi, nggak baik tuh. Udah. Kamu belum pulih benar. Aku sendiri aja. Kenapa? Ada apa di mukaku? Nggak ada. Cuman merasa membandingkan diri dengan orang lain bikin sakit hati. Kamu setengah tahun lalu melihat harapan baru. Sementara aku setengah tahun lalu. Malah sial banget. Sial apa? Setengah tahun lalu. Aku diracuni obat di hotel. Nggak nyangka. Ketemu pria yang juga diracuni obat. Sejak hari itu, aku jadi punya bayi. Setengah tahun lalu, kok kebetulan banget. Waktu itu kamu di hotel mana? Kamu kok heboh banget? Cepetan bilang, ini penting. Aduh, Ini pasti menantu perempuanku, Dewi. Bu datang juga? Bukannya bilang tunggu kami yang datang? Aku sudah menunggu lama sekali. Mau tunggu sampai kapan lagi? Menantuku sayang, kamu sudah lelah. Cucuku yang pertama baik-baik saja? Anaknya baik-baik saja, Dewi. Ini ibuku. halo Tante. Aduh, sungguh sopan. Menantuku sayang, kamu adalah berkat bagi keluarga Wijaya. Tidak hanya mengandung anak Ricky, bahkan kedua kakinya ini juga pulih karena kamu. Ibu benar-benar ingin berterima kasih padamu. Ini hanya kebetulan-kebetulan. Masa sih cuma kebetulan? Ini memang takdir, tenang saja, kamu nanti akan menjadi pahlawan besar keluarga Wijaya. Kami pasti tidak akan membiarkanmu sedikit pun tersakiti. Benar kan, Nak? Terima kasih Tante. Sudah menikah secara hukum masih panggil tante. Harusnya panggil ibu. Ibu, Iya. Ibu Santoso jangan sampai dapat adik perempuan lalu tidak suka padaku lagi. dia kok ada di sini? Lina datang. Ini adalah Lina Gunawan.
Lina Gunawan. Keluarga Tang dan keluarga Wijaya adalah teman lama. Lina dan Ricky sejak kecil tumbuh bersama, seperti saudara kandung. Lina mendengar Ricky sudah menikah. Dia sengaja datang untuk menemuimu. Ini pasti Dewi Santoso. Kenapa begitu gugup? Dewi, kenapa kau gugup? Aku terlihat sangat menakutkan. Tidak, Nona Lina sangat cantik. Aku hanya belum bereaksi seketika. Ternyata dia adalah putri sulung keluarga Tang. Keluarga Tang adalah di kota Anggrek keluarga terbesar kedua selain keluarga Wijaya. Bukan sesuatu yang bisa kuhadapi. Dewi sudah berapa bulan hamil? 6 bulan. Oh, jadi perut 6 bulan seperti ini. Kalau begitu, Dewi harus lebih berhati-hati. Jangan sampai melakukan hal yang tidak seharusnya, atau mengatakan hal yang tidak pantas. Jika tidak, anak ini mungkin tidak bisa lahir. Belum tentu. Dewi Santoso, jangan gugup. Dia pasti tidak akan bertindak sembarangan sekarang. Lina, apa yang kau katakan? Ricky, kau salah paham. Aku juga hanya mendengar dari orang lain. Banyak pantangan untuk ibu hamil. Jadi, aku hanya mengingatkan dengan baik hati. Lina benar. Ibu hamil memang harus lebih berhati-hati. Apalagi kau mengandung cucu pertama keluarga Wijaya. Tidak boleh sembarangan. Tapi aku sudah siap. Masuklah. Halo Nyonya Muda. Halo Nyonya Muda. Mereka adalah. Kedua orang ini adalah terapis pijat profesional. Orang yang hamil mudah pegal dan kram harus sering dipijat. Kedua orang ini adalah ahli gizi, baik masakan Tiongkok maupun Barat, asalkan kamu mau makan. Tidak ada yang tidak bisa mereka buat. Ibu, yang kamu pikirkan cukup teliti. Masih ada. Dan lagi. Ini adalah baju yang dibeli untuk cucu kesayanganku. Ibu belum tentu laki-laki atau perempuan. Jadi aku beli semuanya. Ini terlalu dini. Tidak dini, tidak dini. Masih 3-4 bulan lagi akan lahir. Harus dipersiapkan lebih awal. Jika yang kukandung benar-benar anak Ricky Wijaya, betapa indahnya. Selain untuk cucu kesayanganku, masih ada untuk menantu kesayanganku. Masuklah. Ini adalah sedikit perhatian dari ibu. Menantu kesayangan, kamu harus menerimanya. Tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Hei, cegahlah. Lagi pula anak ini bukan milikmu. Ibu memberikannya padamu, kamu terima saja. Benar, Dewi benar-benar beruntung. Menantu kesayangan keluarga Wijaya harus memakai emas dan perak, hidup seperti orang teratas. Ini adalah kalung rubi. Kalung yang sangat cantik. Ini adalah milik keluarga Wijaya, kalung warisan. Semua kasih sayang ini awalnya adalah milikku. Ayo. Ibu akan memakainya untukmu. Setelah dipakai, kamu adalah keluarga Wijaya Nyonya Rumah. Ini. Jangan lihat yang tidak pantas. Sudah punya anak masih mau pura-pura malu. Ibu, ini tempat umum. Ibu Santoso, adik sekarang sedang hamil, memakai perhiasan mungkin tidak baik, ya? Tidak apa-apa. Ruby ini menyehatkan, semakin dipakai semakin segar. Tapi, kamu benar. Ruby ini memang agak dingin. Sebaiknya dipakai di luar baju. Wah, sangat cocok. Benar kan? Memang bagus. Ibu Santoso memberikannya untukmu, kamu pakai saja. Sepertinya hanya bisa menunggu saat bercerai, baru mengembalikannya padanya. Oh ya Ricky, adik ini putri dari keluarga mana? Kok sebelumnya tidak pernah bertemu? Lina Gunawan, kamu sudah melewati batas. Saya Ricky Wijaya, kapan pernah peduli dengan latar belakang keluarga? Saya bukan putri siapa-siapa. Bukan putri. Keluarga Wijaya adalah orang terkaya di kota Anggrek, tidak mungkin menikahi wanita yang tidak sepadan. Saya hanya seorang penjagal babi. Penjagal babi?
Keluarga Wijaya paling peduli dengan reputasi. Nenek Wijaya pasti tidak akan mengizinkan Ricky menikahi gadis penjagal babi yang hina. Dewi Santoso, kamu tunggu saja diusir. Ricky, kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau tahu begini, Aduh, pasti tante merasa statusku seperti ini tidak pantas untuk keluarga Wijaya. Aku kembalikan saja kalung ini dengan cepat. kalau tahu begini, aku akan beli semua pasar di kota anggrek itu. Aku dengar pengawas pasar itu agak galak. Jangan sampai menantu kesayangan keluarga Wijaya ini diperlakukan tidak adil. Apa? Ibu. Ibu tidak merendahkanku? Kamu ini masih muda, beratmu belum setengah babi. Hidup dari hasil usahamu sendiri, aku justru mengagumi. Mana mungkin merendahkan. Tapi ibu, kalau orang luar tahu Ricky menikahi gadis penjagal babi, reputasi keluarga Wijaya. Di kota anggrek, siapa berani mengatakan hal buruk tentang keluarga Wijaya? Betul. Siapa yang berani, apalagi? Menantuku bisa menyembeli babi, artinya tubuhnya sehat. Nanti kamu dan dia bisa punya banyak anak. Ibu ngomong apa sih? Aku salah ngomong. Keturunan keluarga Wijaya sedikit. Kau ini sudah 29 tahun bahkan pacar saja tidak punya. Sekarang dapat istri, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ibu, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Baik, tempat ini agak kecil, tambah satu orang udaranya kurang baik. Jangan sampai mengganggu menantu kesayanganku. Kau sibuk saja. Dewi Santoso, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Keluarga Wijaya punya keturunan. Aku bisa mati dengan tenang. Jangan bicara tidak-tidak. Ibu. Ku dengar ibu sakit, harus jaga kesehatan baik-baik. Aku dan Ricky tidak punya pengalaman. Nanti, kami andalkan ibu untuk merawat anak ini. Lihat, sangat penurut. Menantu kesayangan bicara benar. Aku hubungi direktur rumah sakit sekarang, atur operasi untukku. Aku harus cepat sembuhkan tubuh. Gendong cucu. Kalian keluar saja. Rawat dia baik-baik. Ya. Nenek ini. Bertahun-tahun sudah berkali-kali kubicarakan. Hari ini berkat kamu. Setelah anak lahir, akan kuberi uang lagi sebagai tanda terima kasih. Tidak perlu. Yang kau beri sudah lebih dari cukup. Hanya saja ada satu hal, memang ingin minta bantuanmu. Kamu bilang, Maksudnya? Bayinya datang tiba-tiba. Aku nggak mau orang lain mengira dia anak haram tanpa ayah. Jadi, bisa nggak kamu ikut sekali ke pasar jualan daging babi sama aku, biar bayinya punya backing? apa? Daging babi kampung asli, 20.000 per kilo, baru sembelih, langsung jual, segar dan kenyal. Aku ini presiden direktur Wijaya disuruh ngelakuin ini? Mustahil, jangan harap. Tunggu. Hati-hati. Baru saja lepas dari bahaya maut langsung lompat-lompat. Mau sembuh nggak sih? Aku buru-buru sih, aku mohon. Sekali saja. Dia bergerak. Ini tendangan janin. Bayi dengar suara yang dia suka langsung bereaksi. Artinya, dia suka kamu. Dia suka aku. Lihat, dia bergerak lagi. Sekarang dia sedang menendang di sini, sekarang di sini. Kamu rasakan nggak? Kita sekarang begini. Agak mirip suami istri ya. Kamu bercanda. Ini cuma pernikahan kontrak. Aku cuma anak tukang potong babi. Mana pantas buat kamu? Aku bisa temani kamu ke pasar. Tapi, aku pasti nggak akan teriak-teriak jualan kayak kamu. Nggak usah teriak, nggak usah teriak. Kamu cuma perlu berdiri di sana. Aku ini bukan papan reklame hidup. Sudahlah, kamu istirahat yang cukup. Aku mau siap-siap dulu. Ricky Wijaya ini kelihatannya dingin, tapi sebenarnya hatinya lembut.
Ketemu dia itu rezeki kita. Iya kan, Nak? Bangsat! Aku nggak mau marahin kamu, kamu malah cari gara-gara sendiri ya. Aku tanya kamu itu sebenarnya nyerempet dewa mana sih? Aku. Sekarang bukan cuma urusanmu yang gagal, aku juga dihukum dikirim ngurus gudang. Gagal? Ini. Aku udah bilang keluar. Aku mau masuk grup Wijaya. Sekarang gagal. Kalau sampai ketahuan malu banget. Kak, kamu harus bantu aku cari jalan keluar. Cari apaan? Dengar ya urusanmu. Mulai sekarang aku nggak mau ikut campur lagi. Kerjaan yang bagus kok bisa gagal sih? Nggak masuk akal. Ada saudara kayak kamu yang cuma nyusahin. Kurasa posisi manajer kakakmu juga nggak akan bertahan lama. Aku tahu. Pasti ulah Dewi Santoso. Anak tukang potong babi sialan itu. Bikin hidupku susah. Dia juga jangan harap hidup enak. Sampai. Tolong bantu aku angkat babi ini ke atas. Sebentar lagi aku potong. Oke. Kalau lain kali aku ikut kamu lagi, aku babi. Santai-santai. Cuman hari ini. Oke. Dewi, Mama Pramono. kok beberapa hari nggak kelihatan jualan? Sekarang kan kamu dalam kondisi khusus, di sampingmu juga nggak ada laki-laki. Kalau ada kesulitan apa-apa, bilang aja sama Mama Pramono. Terima kasih Mama Pramono. Tapi aku punya suami. Hah? Punya suami? Mama Pramono, ini suamiku. Ini Mama Pramono. Biasanya di pasar sering banget jagain aku. Ini bapaknya anak itu ya? Kelihatannya, kayaknya nggak bisa diandalkan deh. Ini ayah si anak ya? Kelihatannya nggak bisa diandalkan. Kok kamu cari laki-laki kayak gini? Tangannya kecil-kecil gini. Kayaknya orang yang cuma tampang doang. Jangan cuma lihat wajahnya. Kalau laki-laki nggak punya kemampuan, yang susah ya kita-kita ini, para perempuan. Mama Pramono, jangan berpikir begitu. Sebenarnya, dia bisa banyak hal. Kok lapakmu lebih kecil dari sebelah? Sudahlah, aku gantiin yang lebih besar buat kamu. Dia bisa ngapain, cuma bisa omong besar. Mau gantiin yang lebih besar lagi. Emang ngira dia pengawas pasar? Mending untuk sementara jangan kasih tahu Mama Pramono soal identitas Ricky Wijaya. Nanti pasti dia ketakutan. Pertama hamil duluan sebelum nikah, sekarang cari gigolo lagi. Ada orang-orang yang memang nggak tahu malu. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong asal, grup Wijaya kok cuman mau beli daganganmu. Pasti ada yang nggak beres. Aku ngomong asal. Yang aku mau sekarang adalah pasar ini. Sekarang juga aku akuisisi. Buat nyonya besar ganti lapak yang lebih besar. Pelacur kayak kamu ini di zaman dulu udah pasti dihukum mati. Kamu. Tutup mulutmu yang jorok itu. Aku ini suaminya. Dewi, kamu baik-baik? Aku adalah prianya. Anak dalam kandungannya adalah anakku. Wah, pertama-tama dia dibuat hamil oleh tukang dapur. Sekarang dia mencari lagi pria tampan untuk menerima. Cara-cara perempuan licin memang banyak. Kamu. Apa yang kamu katakan sebelumnya, aku sudah merekamnya. Kamu secara terbuka membuat fakta palsu, menyebarkan fitnah tentang orang lain, itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Kalau begitu panggil polisi untuk menangkap aku. Dirimu sendiri tidak punya malu dan tidak membiarkan orang berbicara. Aku memperingatkan kamu. Sekarang langsung minta maaf padanya. Jika tidak, kamu akan masuk penjara. Kamu menakut-nakuti siapa? Berkata-kata saja harus masuk penjara. Banyak orang yang masuk penjara. Aduh, kita semua adalah tetangga bersama. Mengapa membuat keributan besar? Nani Hartono, benar-benar keterlaluan. Kamu cepat minta maaf kepada Dewi. Hal ini akan dianggap sudah berlalu. Aku salah. Nanti aku tidak akan berbicara lagi, oke? Dewi, aku menarik kembali kata-kata sebelumnya. Pria yang kamu temukan ini memiliki kemampuan. Aku belum pernah melihat Nani Hartono begitu terpuruk. Sudah, kamu baik-baik menjaga diri sendiri. Aku harus pergi menjual sayuran dulu.
terima kasih sebelumnya, untung ada kamu. Bagaimanapun, di sini nanti kamu yang berkuasa. Nanti, siapa yang lagi berani mengatakan sesuatu, jangan berpikir untuk berbisnis di sini. Apa? Aku membeli pasar ini, sudah membeli. Nanti di sini kamu yang berkuasa. Sudah membeli. Tidak heran dia orang terkaya, benar-benar kaya dan berkuasa. Bos, tambah 1 kilo daging babi. Baik, Pak. Pak, di saya murah. Pak, beli daging saya. Daging saya segar. Pak, di saya juga segar. Pak, di saya murah, Pak. Nah, aku akan berbisnis dulu. Masih hamil sudah main pisau. Nggak bagus. Nggak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Biar aku saja. Kamu yang lakukan. Iya, gimana caranya? Jangan melamun, cepat katakan. Di sini dipotong, lalu potong kecil-kecil. Sudah, aku tahu. Kamu cepat istirahat. Salah. Harus mengikuti seratnya. Mengerti, ribet. Ya ampun, banyak banget minyaknya. Cepat dilap. Terima kasih. Tak disangka menyembelih babi. Ternyata cukup sulit juga. Dulu kamu cukup susah ya? Enggak. Aku sudah terbiasa. Setahun kemudian. Kita bercerai, lalu aku kasih kamu 1 miliar lagi. Dengan begitu, kamu bawa anak bisa lebih ringan. Aku nggak capek. Menurutku sih, mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Itu lebih tenang. Sini. Kamu cepat bersihkan babi di meja ini untukku. Agus Hadi, jangan-jangan dia tahu soal Ricky Wijaya beli pasar. Suruh aku bersihkan babi ke lapak besar. Agus Hadi, aku. Ada yang melaporkan keluargamu jualan babi sakit. Mulai hari ini lapak ini aku sita. Pergi sana. Apa? Babi sakit? Waduh, hati-hati semuanya. Jangan beli daging di tempat mereka lagi. Hati-hati beli babi sakit. Apa? Babi sakit? Beneran nggak? Babi sakit ya? Pak Agus, daging di tempat saya semuanya paling segar dan sehat. Apa ada kesalahpahaman? Lihat, babi saya ini punya sertifikat kelayakan. Jangan emosi. Hati-hati nanti ganggu kandunganmu. Tadi kamu bilang ada yang melapor. Di mana orang yang melaporkannya? Di sini, Andi Pramono. Dewi Santoso. Pak Agus ini teman dekatku. Kalau kamu tidak bayar utang, jangan harap bisa jualan daging lagi di sini. Aku ulangi sekali lagi. Uang itu bukan aku yang ambil, dan aku juga tidak akan kasih lagi padamu. Bukannya kamu punya pria liar yang cacat? Nah, ini dia. Baru beberapa hari tidak ketemu, sudah bisa berdiri. Ternyata benar, seluruh keluargamu memang sampah yang suka berakting. Andi Pramono, kalau kamu tidak mau mati, aku sarankan kamu menghormatinya. Cih, kenapa? Jadi kasihan. Dia memang tidak boleh dikritik. Ayo semua lihat, di siang bolong berpeluk-pelukan. Masih punya muka tidak sih? Pak Agus, saya difitnah. Orang ini terus-terusan cari masalah dengan saya. Dia sama sekali tidak pernah beli daging babi di tempat saya. Kakak ipar Kak Andi itu eksekutif tinggi di kelompok Wijaya. Apa mungkin dia mau memfitnah kamu, tukang jagal babi? Ketahuilah kelompok Wijaya sudah membeli pasar ini. Aku tidak akan izinkan ada yang merusak nama baik pasar ini. Kamu, cepat minggir. Aku tidak pergi. Aku sudah bayar sewa kios 5 tahun. Kenapa aku harus pergi? Kios Muci, itu aku yang kasihanin. Kalau kamu tidak pergi, aku yang bantu. Karena kamu tahu kelompok Wijaya membeli pasar ini, seharusnya kamu tahu statusnya. Dia, orang yang tidak bisa kamu ganggu. Aduh, tukang jagal babi rendahan. Apa yang tidak bisa diganggu? Hah, orang di sini, semua orang di sini, makan dari belas kasihanku. Berani melawanku, hari ini minggir dari pasar. Pengawas kecil-kecilan, sudah berani sombong begitu, nanti jangan sampai menyesal. Dasar kamu. Tatapan si tukang jagal ini, kenapa tatapannya serem banget ya? Gue kasih tahu lu, seluruh pasar ini urusannya gue, makanya gue berhak sombong. Aduh, Pak Agus Hadi Dewi lagi hamil, cari nafkah itu susah. Kalau lapaknya disita besok dia hidup gimana? Terus, lu mau belain dia?
Kalau masih banyak bacot, gua usir lu juga. Menurut gua, yang harus pergi itu elu. Gua yang pergi? Hah? Kak Andi Pramono udah janji sama gua, asal gua usir si penjual daging babi ini nggak cuma di sini doang. Seluruh pasar milik grup Wijaya akan dikasih ke gua buat ngurus. Kok gua nggak tahu dia segitu hebatnya? Kakak ipar gua Joko Setiawan, dia itu manajer di grup Wijaya, cuma perlu dia ngomong satu kata. Di kota Anggrek ini nggak ada yang nggak bisa dia atur. Oh ya? Sayangnya, hidup matinya Joko Setiawan ada di tangan gua. Buanget lu, laki-laki selingkuhan kayak lu, gaya lu keras banget ya, lu pikir lu siapa? Anak muda keluarga Wijaya. Andi Pramono. Dia beneran Ricky Wijaya. Tuan Ricky jualan daging babi di sini. Menurut lu mungkin nggak? Kalau dia itu Tuan Ricky, gue adalah Raja Langit. Betul, si penjual daging babi lu udah gila beneran. Dia itu orang cacat. Kalau dia orang terkaya, gue bakal berlutut, gue bakal nyungsep 10 kali. Hari ini nyungsepnya. Lu pasti lakuin. Lu udah jangan banyak omong sama mereka karena mereka nggak mau pindah. Ya udah, lapak ini hancurin aja. Bray gebrak. Siapa yang berani lancang? Tuan muda, nyonya muda, maaf, saya terlambat. Tuan muda. Dia benar-benar Tuan Ricky Wijaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewi Santoso menikahi orang terkaya? Pria liar ini pasti dia palsu. Kamu ini si tukang jagal yang tak tahu diri. Mau jadi istri orang terkaya? Siapa yang percaya? Berani-beraninya meragukan nyonya muda kami. Kamu cari mati ya? Kalian yang cari mati. Berani-beraninya membiarkan pria liar ini menyamar sebagai Tuan Ricky Wijaya. Aku sekarang akan langsung telepon kakak iparku. Kalian tunggu saja masuk penjara seumur hidup. Baik. Kalau begitu panggil dia ke sini. Kamu memang tidak takut mati ya? Kakak ipar. Cepat datang ke pasar sayur Chaoyang. Ada orang yang menyamar sebagai Tuan Ricky Wijaya. Apa? Aku segera ke sana. Baik. Kalian berdua tunggu saja. Kakak iparku sudah datang. Kalian akan kena batunya. Siapa? Siapa yang berani sekali menyamar sebagai Tuan Ricky Wijaya di sini? Aku. Tuan. Kakak ipar, akhirnya kamu datang. Ini dia orangnya. Dasar kau. Dasar anjing buta. Dia orang yang bisa kau sakiti? Tuan. Si bodoh ini telah menghina Anda. Joko Setiawan, mohon maaf. Tolong jangan samakan diri dengan binatang ini. Jangan dianggap serius. Dia benar-benar Tuan Ricky Wijaya? Joko Setiawan. Kamu punya adik yang hebat ya. Rupanya menurunkan jabatanmu belum cukup. Lebih baik kamu bersihkan toilet saja. Tuan muda, tolong maafkan saya. Jangan dengarkan dia, binatang ini. Saya akan patahkan tangan dan kakinya sekarang. Mulai sekarang, saya akan buat dia hilang dari kota Anggrek. Tuan Ricky Wijaya, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Lepaskan saya. Tuan Ricky Wijaya. Lepaskan kamu? Tadi bukan bilang saya cari mati. Sekarang coba kamu katakan, siapa yang cari mati? Saya yang cari mati. Saya yang cari mati. Tuan Ricky Wijaya. Saya yang cari mati. Saya yang cari mati. Tuan Ricky Wijaya. Nyonya muda, tolong bantu saya minta ampun. Dulu kalau bukan saya yang kasih obat ke Anda juga tidak akan hamil anak Tuan Ricky Wijaya. Saya juga ada jasanya dalam hal ini. Apa? Malam itu, kamu yang kasih obat padaku? Ya. Tunggu. Pria di malam itu adalah kamu? Wanita di malam itu adalah dia. Hati-hati. Kamu yakin? Walaupun aku tidak melihatnya. Tapi kalau anak ini bukan anak Tuan Ricky, bagaimana mungkin dia menikah dengan Anda? Iya kan? Jadi, kamu juga tidak tahu siapa orangnya? Mana aku tahu, setelah aku masuk kamar, kamu sudah tidak ada. Kalau aku tahu kamu di mana, hal seperti ini pasti sudah kuselesaikan sendiri. Ternyata ini salah paham. Iya, bagaimana mungkin aku punya keberuntungan sebesar itu untuk mengandung anak Ricky Wijaya? Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi di kota Anggrek. Baik, iya. Terima kasih Tuan Ricky. Anda benar-benar orang yang berhati lapang. Terima kasih Tuan Ricky. Anda benar-benar orang yang berhati lapang. Maaf ya, tadi aku salah paham tentangmu.
Tapi kalau dipikir-pikir juga iya. Mana mungkin kamu adalah brengsek yang memaksa orang seperti itu? Sial, aku bilang anak orang terkaya adalah anak haram. Pasti aku akan diusir. Dewi, bukan Nyonya Muda. Apapun kesalahanku sebelumnya, aku minta maaf. Tolong jangan dipikirkan. Sudah kubilang pasar sayur ini kuasamu. Kamu harus berdagang dengan baik ke depannya. Jangan sampai menggosip lagi. Tidak akan lagi. Nyonya Muda, kamu jangan menghalangi pandangan Tuan dan Nyonya Muda di sini. Jangan lihat. Ayo. Ayo pergi, kita pulang. Memang pantas rumah orang terkaya. Tempat tinggalnya terlalu mewah. Selamat datang pulang, Nyonya Muda. Selamat datang pulang, Nyonya Muda. Cepat berdiri kalian. Tidak perlu seperti ini. Anak menantu yang baik, kamu sudah pulang. Ibu, kondisi tubuhmu sudah membaik? Hanya operasi kecil saja, cepat sembuh. Bagus. Kata dokter hanya mengangkat polip, tidak ada masalah besar. Semua itu direkayasa oleh Nenek Wijaya sendiri. Nenek Wijaya ini? Ibu berpikir seperti ini. Setelah anak lahir, baru kita adakan pernikahan untukmu dan Ricky Wijaya. Bagaimana pendapatmu? Baik, Ibu. Sebenarnya, tidak usah adakan pernikahan pun tidak apa-apa. Tidak boleh, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Harus kita rayakan dengan meriah. Nanti, aku akan mengadakan sebuah pesta yang megah, supaya semua orang terkenal di kota Anggrek tahu, kamu adalah Nyonya Muda keluarga Wijaya. Bagaimana ini? Menurutku bagus, lakukan saja seperti kata ibu. Kita akan bercerai setahun lagi. Bukankah semua orang sudah mengenalku? Itu tidak baik untukmu, kan? Atur saja seperti itu. Baik, ibu akan segera mengaturnya. Tenang saja. Bocah nakal, aku peringatkan kamu. Menantu sedang dalam masa kehamilan. Meskipun boleh juga sih, tapi tetap harus hati-hati. Bukan, Ibu. Kamu ngomong apa sih? Sudah punya anak. Masih malu-malu apa? Sudah lelah seharian. Kalian berdua juga cepat pulang dan istirahat. Ingat, hati-hati. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Kamu tidak akan tinggal di sini juga, kan? Aku tinggal di sebelah. Jika ada kebutuhan, bisa panggil aku kapan saja. Iya, Ricky Wijaya. Tadi lupa memberikan ini padamu. Apa ini? Ini minyak untuk kehamilan. Menantu yang baik sudah hamil 6 bulan. Sudah waktunya merawat dengan baik untuk mencegah stretch mark. Nah, minyak ini dioles di mana? Tentu saja dioles di perut menantu yang baik. Baik, Ibu, terima kasih. Dan juga di paha, di pantat, tempat-tempat ini. Kamu tidak bisa mengoles sendiri. Harus minta bantuan Ricky Wijaya. Aku yang akan mengoles. Dia yang akan mengoles. Tentu saja kamu sedang hamil besar. Bagaimana kamu mengoleskannya sendiri? Kalian sudah menjadi suami istri. Masih malu apa? Tapi kami adalah pasangan palsu. Bocah nakal, aku beritahu kamu. Mengoleskan minyak kehamilan ini bagi ibu hamil sangat penting. Kamu harus serius. Mengerti tidak? Tahu. Saya oles sendiri saja, tidak perlu merepotkanmu. Tapi perut bisa kamu oles. Bagian lain itu. Kalau tidak bisa dijangkau, ya tidak usah dioles. Seharusnya tidak apa-apa. Tapi Nenek Wijaya bilang barang ini sangat penting bagi ibu hamil. Kamu tidak benar-benar akan membantuku mengoles, kan? Ini tidak baik, kami kan bukan suami istri sungguhan. Kamu mikir apa? Aku ingin memberikan minyak kehamilan ini padamu, lalu Ibu Pramono yang akan membantu. Ibu Pramono, halo Ibu Pramono, halo Ibu Pramono. Aku mandi dulu. Menjadi suami istri sungguhan. Sepertinya juga tidak buruk. Ibu Pramono. Ibu Pramono.
Di mana orangnya? Aku tahu si pemalas ini akan meminta bantuanmu. Itu tidak boleh. Hal-hal menantu yang baik nanti harus dia lakukan sendiri, baru dia tahu betapa sulitnya hamil, baru dia akan lebih menyayangi istrinya. Nenek Wijaya yang bijaksana. Cepat, pergi-pergi. Masak sih. Apakah benar-benar harus aku lakukan sendiri? Ternyata aku tinggal di rumah keluarga terkaya, keluarga Wijaya. Ricky Wijaya bahkan jadi suamiku. Hati-hati. Bocah nakal. Aku peringatkan kau. Kalau dia benar-benar suamiku. Tidak. Kamu ini siapa? Mana mungkin kamu punya pikiran macam itu padanya? Sepertinya aku memang terlalu lama di kamar mandi. Otakku kekurangan oksigen. Ada begitu banyak pembantu wanita. Kenapa tidak ada satupun yang terlihat? Hati-hati. Terima kasih. Tadi bahaya banget. Selalu ceroboh. Kamu ini. Lihat apa? Maaf, aku takut kamu jatuh. Hei, jangan sembarangan meraba. Maaf. Sudahlah, kamu tutup mata dan berbalik. Aku mau ambil handuk. Baik. Itu kamu sedang hamil besar jadi tidak mudah. Aku bantu kamu. Ini kakiku. Maaf. Ketemu. Stop! Kamu tutup mata. Aku sendiri saja. Itu Ibu Pramono tidak ada. Minyak kehamilan. Besok biar dia yang oleskan untukmu. Baik. Kamu buka mata saja. Tunggu. Sepertinya ada tahi lalat merah di dadanya. Kamu... Apa? Apa? Aku harus ganti kacamata nih. Oh, nggak apa-apa. Kamu istirahat saja dulu. Aku di sebelah. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Baik. Salahnya Ibu Pramono. Kalau dia ada di sini, hal seperti hari ini nggak akan terjadi. Besok pasti potong gajinya. Orang yang kusuruh kamu cari, sudah ada kabarnya? Maaf Tuan Ricky, belum. Sudah setahun ini, tidak bisa. Dalam seminggu harus ada jawabannya. Tapi, Tuan, bagaimana dengan Nyonya Muda? Itu bukan urusanmu, aku sudah punya rencana. Aku bilang akan bertanggung jawab pada orang itu, pasti akan kunikahi dia. Mungkinkah Ricky Wijaya punya orang yang disukai, tapi karena alasan lain tidak bisa menikah dengannya? Kami kan memang pernikahan kontrak. Wajar kalau dia punya orang yang disukai. Tapi... kenapa aku merasa sesak sekali? Keluarga Wijaya bahkan mau mengadakan pesta untuknya. Dia cuma tukang jagal babi. Berdasarkan apa? Nona Lina sudah dapat informasinya. Keluarga Paman Dewi Santoso adalah pengisap darah yang khas. Hidupnya cuma mengandalkan dia yang jagal babi. Beberapa waktu lalu, bahkan untuk 100.000 rupiah, mereka menjual dia. Pengisap darah, bagus sekali. Kalau gitu, cepat beritahu mereka tentang pernikahan si tukang jagal babi. Lalu berikan alamat pesta besok kepada mereka. Mengerti. Keluarga Wijaya kan orang terkaya di kota Anggrek, paling peduli dengan reputasi. Nanti setelah kamu mempermalukan diri di depan umum, meski sedang hamil, jangan harap bisa terus menumpang tinggal. Bro semua, kasih anak gua hadiah mobil sport biar anak gua bisa lari kencang. Masih berapa lama lagi ya? Tahan dulu, mobil sportnya bentar lagi nyampe. Kamu mau ngapain sih? Dewi Santoso nikah sama orang terkaya di kota Anggrek, keluarga Wijaya. Apa? Si Jalang itu ternyata nikah sama orang terkaya? Nggak mungkin kali. Cewek tukang jagal babi.
Bisa nikah sama tukang ikan aja, udah untung besar. Apalagi orang terkaya, nggak bakal keburu sampai hidup yang berikutnya. Beneran Dewi Santoso malah bawa orang terkaya itu ke pasar, sombong banget dia di sana. Seluruh pasar jadi milik dia. Si Jalang itu ternyata rezekinya bagus banget. Cepet bawa barang-barang balik ke kota anggrek. Kita nggak perlu lagi hidup susah. Nggak perlu lagi naik turun tangga. Ayo. Terima kasih. Itu. Apa? Hubungan kita yang sekarang seperti ini, langsung tanya dia, apakah ada orang yang dia suka? Kayaknya kurang tepat. Nggak apa-apa, cuma ini pertama kalinya aku ikut acara seperti ini. Agak gugup. Jangan gugup. Kamu cuma perlu ingat identitas kamu sendiri aja. Ingat identitasmu sendiri. Dia lagi mengingatkan aku, kita cuma pernikahan kontrak supaya aku jangan mempermalukan dia. Tenang aja, aku nggak akan mempermalukanmu. Mempermalukan apa? Tuan Muda, ada rapat internasional di sini butuh kehadiran Tuan sendiri. Kamu masuk dulu, aku akan nyusul setelah selesai. Santai saja Dewi Santoso, hari ini kamu jangan sampai mempermalukan Ricky Wijaya. Wah, adik babi-babimu udah selesai dijagal? Kamu mau apa? Di sini kan banyak orang. Dia seharusnya tidak berani berbuat macam-macam. Lina, siapa sih perempuan perut gendut ini? Jangan-jangan pembantu keluarga Wijaya? Pembantu? Dia bukan pembantu. Dia itu cuman tukang potong babi. Hah? Tukang potong babi? Beneran? Tukang potong babi? Nggak heran dari tadi sudah tercium bau babi. Ternyata dari dia. Kamu bohong. Aku sudah mandi. Aku bahkan pakai parfum. Kayaknya bau babi ini sudah merasuk ke tulang sumsum. Nggak bisa hilang. Teman-teman, aku punya usul nih. Kamu kan sering berurusan dengan babi. Mending kamu jongkok dan tirukan suara babi. Biar kita semua dengar. Ide bagus. Semua yang hadir di sini hari ini, mana ada yang hartanya nggak miliaran. Kalau kamu mau tirukan suara babi dan bisa menghibur kita semua, kita bisa membantu bisnismu. Kita semua adalah tamu penting keluarga Wijaya. Cuma pernah makan daging babi, belum pernah dengar suara babi. Bagaimana kalau kamu perlihatkan pada kita semua? Hidupkan suasana pesta. Iya. Tirukan. Hari ini adalah pesta keluarga Wijaya. Aku nggak boleh mempermalukan keluarga Wijaya. Jangan mimpi. Kalau nggak mau tirukan suara babi, jangan harap bisa pergi. Lepaskan aku. Kamu memperlakukan aku seperti ini. Tidakkah kamu takut Ricky Wijaya mengetahuinya? Kamu sendiri tidak bisa berdiri tegak, jangan salahkan orang lain. Benar gadis tukang potong babi sepertimu, apa hakmu menyebut nama Ricky Wijaya? Pesta hari ini tapi untuk Nyonya Muda Wijaya dipersiapkan gadis tukang potong babi. Aku menyarankanmu cepat-cepat pergi. Jangan kotori pesta ini. Akulah istri Ricky Wijaya. Nyonya muda keluarga Wijaya. Nyonya muda keluarga Wijaya. Ya, dia memang nyonya muda grup Wijaya. Omong kosong seperti ini, kalian percaya? Kabarnya Ricky Wijaya tidak punya keturunan, tidak mungkin punya anak. Wanita hamil sepertimu, bagaimana mungkin nyonya muda grup Wijaya? Hampir tertipu oleh bajingan sepertimu. Hanya gadis tukang potong babi sepertimu. Masih ingin menjadi Nyonya Muda grup Wijaya. Kalau begitu, aku adalah nenek moyang grup Wijaya. Jangan kira dengan memakai gaun yang tidak sesuai dengan statusmu ingin berubah dari ayam hutan menjadi Phoenix. Cepat lepaskan itu. Lihat bagaimana kamu berpura-pura. Jika kamu tidak mau melepasnya sendiri, maka kami akan membantumu melepasnya. Lepaskan aku, kamu lepaskan aku. Kamu memperlakukan aku seperti ini, kamu pasti akan menyesal. Teriaklah hari ini, teriak sampai serak, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Orangku berani kamu sentuh. Dewi, kamu baik-baik saja? Maaf, aku terlambat datang. Kamu tidak terluka kan? Perutku agak sakit. Diam saja, ngapain? Cepat panggil dokter. Tahan sebentar.
bagaimana? Tuan Ricky, Nyonya Muda hanya sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Baik. Si tukang potong babi ini sebenarnya siapa sih? Tuan Ricky sampai menggendongnya sendiri. Ricky, kami tadi hanya bercanda. Masalahmu, nanti kita hitung. Ricky. Aku tidak sengaja membuat masalah untukmu. Sudah kukatakan, kamu harus selalu ingat, kamu adalah Nyonya Muda keluarga Wijaya. Di kota anggrek ini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Oh, begitu maksudnya. Kamu istirahatlah dulu. Sisanya serahkan padaku. Siapa tadi? Yang menyuruh istriku meniru suara babi dan mencoba membuka bajunya? Tuan Ricky, kami tidak tahu dia adalah istri Tuan. Iya, kalau tidak, meski kami diberi 10 nyali sekalipun, kami tidak akan berani bercanda seperti ini. Bercanda? Iya, Ricky. Kami semua tidak bermaksud buruk, hanya ingin menambah seru saja. Jangan terlalu serius. Mau dengar suara babi, ya? Baik. Kamu dan kamu juga bersuara seperti babi untuk menambah seru. Kamu. Bajumu ini mengganggu mataku. Lepas semuanya. Ricky, yang datang hari ini semua orang penting di kota anggrek. Masa kamu mau menyinggung semua orang hanya demi seorang wanita? Di kota anggrek, belum ada orang yang tidak berani kusinggung oleh Ricky Wijaya. Tuan Ricky, di acara yang begitu megah ini aku telanjang bulat kurang baik ya. Lepas. Cepat. Celananya juga lepas. Tuan, jangan dilepas lagi. Tuan Ricky, aku salah. Aku akan bersuara seperti babi sekarang. Mirip tidak? Tidak mirip, aku suruh dia ulang 2 kali lagi. Lumayan lah. Seret dia pergi. Mengotori ruang pestaku. Dan, mulai hari ini grup Wijayaku akan memboikot keluarganya total. Siap? Tuan Ricky, aku salah. Tuan Ricky, Tuan Ricky. Giliranmu. Ricky, kita tumbuh bersama sejak kecil. Mungkin kamu mau menghina aku untuk orang lain? Siapa bilang dia orang lain? Dia adalah istri Ricky Wijaya. Ah, Ricky. Lina masih belum dewasa. Mengingat kedua keluarga sudah lama bersahabat, tolong maafkan dia. Tidak perlu bersuara seperti babi. Minta maaf kepada istri saya. Ya harus minta maaf. Acara ini sebenarnya untuk menyambut menantu saya. Kamu membuat keributan ini. Bukannya mempermalukan keluarga Wijaya? Kamu gadis nakal. Kamu mau membuatku mati marah. Cepat minta maaf kepada Nyonya Muda. Maaf. Ricky, Lina sudah minta maaf. Jangan terus-terusan berselisih dengan dia. Ricky, sudahlah. Aku juga tidak apa-apa. Lebih baik tidak memperbesar masalah. Dewi Santoso adalah istri Ricky Wijaya. Nyonya Muda keluarga Wijaya. Mulai hari ini, siapa yang masih berani meragukan statusnya, berarti bermusuhan dengan keluarga Wijaya. Tak disangka Tuan Ricky sangat memperhatikan penjual babi ini. Sepertinya Nyonya Muda Dewi Santoso, posisi Nyonya Muda keluarga Wijaya sudah kokoh. Dewi Santoso, jangan sombong. Nanti kamu akan tahu apa itu mempermalukan diri. Acara hari ini selain untuk memperkenalkan menantu saya kepada kalian semua, saya juga ingin mengumumkan kabar baik lainnya. Keluarga Wijaya saya baru saja mendirikan perusahaan penjualan daging babi. Jika kalian ingin bekerja sama, bisa langsung menghubungi menantu saya. Mulai sekarang, keluarga Wijaya akan dia yang memegang kendali. Bagus. Hotel kami kebetulan sedang mencari pemasok daging babi. Besok pagi saya akan datang untuk menandatangani kontrak. Kantin karyawan kami juga ingin memesan daging. Hitung saya juga. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Terimalah saja. Lagi pula, perusahaan ini sudah berdiri. Kalau kamu tidak mau menerimanya, mau bagaimana lagi? Haruskah aku yang menghadapi babi-babi itu? Kalau begitu saya terima dulu.
nanti dikembalikan setelah bercerai. Kenapa wanita ini terus-terusan memikirkan perceraian? Ricky Wijaya. Kok bisa menikahi seorang penjagal babi? Selera orang terkaya ini memang unik. Jangan-jangan karena anak dalam kandungannya? Tapi saya dengar kabar Ricky Wijaya tidak mampu, tidak bisa punya anak. Siapa bilang suamiku tidak mampu? Suamiku yang paling hebat. Nah, langsung hamil dalam sekali percobaan. Kamu ngomong apa sih? Maaf ya, aku tadi tidak memikirkan banyak hal. Hanya ingin membela nama baikmu. Menantu saya ini sungguh tidak menganggap kalian sebagai orang luar. Kasih saya lubang, biar saya sembunyi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dewi Santoso, kamu tidak akan bisa sombong lama lagi. Aduh. Cepat lihat. Seharusnya di sini ya, sepertinya di sini. Maaf, keluarga Wijaya sedang mengadakan pesta. Orang yang tidak berkepentingan harap pergi. Keponakan saya kan menantu keluarga Wijaya. Kenapa kami tidak boleh bertemu, Pak Santoso? Kalian kok datang? Lihat ini keponakanku. Nyonya muda, grup Wijaya, coba halangi aku lagi. Iya, kau berani halangi aku lagi, aku akan suruh Ricky Wijaya menyuruhmu pergi. Dasar rendah hati, pergi dari sini, pergi. Pak Santoso, Ibu Santoso, kok kalian datang? Kok kami tidak boleh datang? Kamu baru saja menikah masuk keluarga kaya, lupa budi kami yang membesarkanmu. Aku tidak bermaksud begitu. Wah, istri orang terkaya memang beda ya. Pakaian yang dipakai ini tidak murah kan? Dewi Santoso, kamu juga sih. Menikah dengan orang terkaya, hal sebesar ini tidak memberitahu kami, membuat kami di luar sia-sia menderita banyak. Ini adalah kerabat Nyonya muda keluarga Wijaya. Kok kelihatan seperti pengemis? Keluarga tukang potong babi ini bisa baik kemana? Di pesta hari ini. Semua tamu terhormat keluarga Wijaya. Pak Santoso dan mereka seperti ini bisa saja menimbulkan masalah. Aku tidak bisa membuat Ricky Wijaya malu. Pak Santoso, Ibu Santoso, kalian pulang dulu, aku akan beritahu kalian nanti. Mengapa kamu di sini makan enak minum enak, tidak peduli hidup mati kami? Iya. Ini sih kami bisa juga pulang, tapi harus kasih uang. Kalian kan baru saja dapat 100.000 rupiah. 100.000 mana cukup? Lalu kalian mau berapa uang? 50 juta. 50 juta rupiah? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Kamu nggak punya uang, suamimu kan punya. Iya, jangan pikir kami nggak tahu. Keluarga Wijaya kan orang terkaya di kota Anggrek. 50 juta rupiah itu buat mereka cuman hal sepele. Nggak mungkin. Itu punya Ricky Wijaya, bukan punyaku. Di kartu ini ada 10.000 rupiah, ambil saja semuanya. 10.000? Kamu ngasih sedekah ke pengemis ya? Dengar ya, selain 50 juta rupiah, villa mewah dan mobil mewah di perumahan mewah Permata juga harus disiapkan buatku. Iya. Keluarga Santoso ke depannya harus mengandalkan adit kami untuk membanggakan keluarga. Kamu sebagai kakaknya harus mendukung. Sudah kubilang aku nggak punya uang. Kalau dia mau membanggakan keluarga, ya usahain sendiri. Ibu Santoso, siapa mereka ini? Jangan-jangan tamu keluarga Wijaya. Kenapa pengemis dibiarkan masuk? Cepat usir. Jangan sampai mempermalukan keluarga Wijaya. Kamu kan lagi mengandung cucu pewaris triliunan keluarga Wijaya. Cuma segini nggak mungkin keluarga Wijaya nggak sanggup kasih. Kalau kamu nggak kasih, ya terpaksa kami minta langsung ke keponakan menantu kami. Pak Santoso, kamu sedang mempermalukan keluarga Wijaya. Dasar anak kurang ajar. Sejak orang tuamu meninggal, aku yang susah payah membesarkanmu. Sekarang malah bilang aku memalukan. Awas ku hajar kamu. Istri muda keluarga Wijaya. Bukan orang yang bisa kau ganggu. Lu siapa sih? Lepasin bapak gua. Ricky, lepaskan dia. Dia paman saya. Tangannya tidak apa-apa. Kamu adalah Tuan Ricky? Aduh, wah ternyata menantu keponakan. Aduh, wah ternyata kita satu keluarga. Saya Paman Dewi, nanti juga pamanmu. Maaf, saya tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk. Saya akan suruh mereka pergi sekarang. Apa? Kami tidak akan pergi. Kakak ipar, kakak saya hamil anak Anda, tidak bilang-bilang sama kami, bikin kami khawatir lama sekali. Hari ini kami cuma mau menjenguknya.
jual dia ke orang lain untuk 10 juta rupiah, lalu kabur bawa uangnya sendiri. Itu namanya khawatir? Salah paham, ini semua salah paham. Kita sebagai orang tua, Siapa yang tidak mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak kita? misalnya, Adit sebentar lagi mau menikah. Dewi sebagai kakak, uang mahar pasti harus dia yang bayar, iya kan? Iya. Villa dan mobil mewah, satu pun tidak boleh kurang. Kok ada keluarga kerabat penghisap darah seperti ini? Benar-benar. Dewi Santoso. Dengan keluarga yang tidak tahu malu seperti ini, saya tidak percaya. Keluarga Wijaya masih mau menerimamu. Ricky, jangan dengarkan mereka. Jangan beri sepeser pun. Dewi Santoso, aku kan saudaramu. Sebagai kakak tidak mau bayar mas kawin, masih pantas disebut kakak? Iya. Baru menikah sudah membela suami. Orang tuamu sudah meninggal sejak lama. Kalau bukan karena kami menampungmu, kamu pasti sudah masuk panti asuhan. Kalian menampungku? Hanya mengincar warisan keluargaku. Coba tanya hati nurani kalian. Dari kecil sampai besar, kalian memperlakukanku dengan baik. Omong kosong, mana ada kami memperlakukanmu buruk. Kami pernah tidak memberimu makan atau pakaian, betul. Jangan tidak tahu terima kasih, tidak tahu berterima kasih. Dewi. Kalian minta berapa? Kami cuma minta 50 juta. Apa kurang? Mending minta lebih banyak. Nanti istriku juga bisa melahirkan beberapa anak laki-laki yang sehat. Anakku benar. Dewi, kalian mau berapa? 100 juta, 100 juta. 100 juta, keluarga ini. Sungguh serakah sekali. Tadi cuma 50 juta. Sekarang langsung naik jadi 100 juta. Entah benar atau tidak bekerja sama menipu uang. Kali ini keluarga Wijaya benar-benar ketemu vampir. Dewi Santoso ini memang punya cara. Belum masuk rumah, sudah membuat Ricky berkorban untuknya mengeluarkan 100 juta. 100 juta. Kalian jangan harap dapat sepeser pun. Dasar perempuan kurang ajar. Kalau bukan karena kami membesarkanmu, mana mungkin kamu punya kesempatan di sini menjadi istri orang terkaya. Iya, kamu egois sekali. Kalian semua diam. Aku egois. Kalian memanfaatkan ketidakpahamanku. Menguasai warisan orang tuaku. Untuk mahar anakmu, aku sudah memberikan semua yang seharusnya. Sekarang jangan harap kalian bisa mendapat 1 sen pun dariku. Ternyata selama ini dia hidup begitu sulit. Aduh, kenapa nasibku sial sekali begini? Kalau tahu dari dulu, ngapain bawa pulang si anak durhaka ini? Keluarga Wijaya ini adalah keluarga terkaya di kota Anggrek. Keluarga terpandang. Bagaimana bisa punya besan seperti ini? Sungguh memalukan. Tante, lihatlah kelakuan perempuan jalang itu. Kalau ini tersebar keluar, wajah keluarga Wijaya akan benar-benar tercoreng. Dasar pelacur tak tahu malu, bukan orang baik. Pesta keluarga Wijaya bukan tempatmu untuk berulah. Kamu, dasar nenek-nenek bangka. Berani-beraninya menyentuh ibuku, gue bunuh lo. Kurang ajar. Orang yang ada di depanmu ini adalah Nenek Wijaya. Nenek. Dewi Santoso, kau membuat keluarga Wijaya kehilangan muka besar. Aku tidak percaya mereka masih bisa menerimamu, Ibu. Maafkan aku. Aku mempermalukan keluarga Wijaya. Tenang saja. Aku akan meninggalkan keluarga Wijaya. Anakku sayang. Ibu tidak menyangka. Kamu sudah melalui banyak kesulitan. Tenang saja. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Mulai dari sekarang, kami tidak akan membiarkanmu tersakiti sedikit pun. Terima kasih, Ibu. Ibu, keluarga Dewi Santoso tidak tahu malu. Mana pantas bersanding dengan keluarga Wijaya. Yang memalukan bukan menantuku. Dibesarkan di keluarga seperti itu. Menantuku masih bisa tumbuh jadi anak yang baik dan penurut. Itu yang paling berharga. Aku harus lebih menghargainya. Ibu mertua, kami padanya juga sangat baik. Siapa ibu mertuamu? Hei orang-orang, Bawa mereka pergi. jangan pergi. Mari kita bicara baik-baik. Kami tidak minta 100 juta lagi. 1 juta juga boleh. 1 juta juga boleh kok. Iya. Kami cuma minta 1 juta. Villa juga tidak usah. Ada mobil mewah juga sudah cukup. Jangan bicara 100 juta. Bahkan 10 miliar pun keluarga Wijaya sanggup memberikannya. Sayangnya kalian tidak pantas. Kalau aku susah, semuanya jangan harap bisa hidup enak. Dewi,
Kamu baik-baik saja? Perutku. Keluar. Darah. Cucuku yang berharga tidak boleh kenapa-kenapa. Cepat, bawa ke rumah sakit. Tenang saja, aku jamin kamu aman. Segera persiapkan operasi. Keluarga harap menunggu di luar. Jangan bergerak. Kamu pantau mereka terus. Jika ada situasi apapun, laporkan kapan saja kepadaku. Dewi Santoso, lebih baik kamu mati bersama janinmu. Posisi nyonya muda keluarga Wijaya, hanya aku yang pantas. Entah bagaimana Dewi Santoso, dan cucu laki-lakiku bagaimana keadaannya. Nyonya muda pasti dilindungi Tuhan, pasti tidak akan ada masalah. Kamu ini bagaimana sih? Kenapa dorong kakakmu? Dia sedang mengandung keturunan keluarga Wijaya. Kalau terjadi sesuatu, kita semua tidak akan dapat uang. Aku juga tidak sengaja. Dulu kakakku sangat tangguh. Siapa sangka kali ini bahkan tidak bisa berdiri tegak. Sudah, jangan bicara lagi. Si gadis itu kalau dari awal memberi uang, tidak akan ada masalah. Kali ini, anggap saja sebagai pelajaran untuknya, biar dia merasakan susahnya. Ada apa? Tidak baik, ibu hamil sulit melahirkan, pendarahan hebat. Apa? Siapa di antara kalian yang golongan darah O? Stok darah di rumah sakit kurang. Kita harus cepat cari donor darah yang cukup. Saya golongan darah O. Saya bisa. Suruh semua karyawan yang golongan darah O datang untuk donor darah. Gaji digandakan. Siap. Cepat ikut aku. Cepat pergi. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, keluarga Wijaya pasti tidak akan membiarkan kita. Ayo pergi. Awasi mereka baik-baik. Jangan sampai mereka kabur. Siap, jongkok. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi istri saya sekarang? Selamat, Tuan Ricky. Nyonya muda melahirkan bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Kembar laki perempuan? Ricky, kamu dengar tidak? Menantu yang baik melahirkan bayi kembar. Kalau begitu, bagaimana kondisi ibunya sekarang? Ibu tidak apa-apa. Sudah dibawa kembali ke kamar. Hanya karena bayinya lahir prematur, perlu diinkubator beberapa hari lagi. Syukurlah. Aku mau lihat Dewi dulu. Baik, kalau begitu aku lihat bayinya. Kamu sudah lelah. Anak saya di mana? Jangan khawatir. Bayinya lahir prematur, masih di inkubator. Ibu sudah melihatnya. Mereka baik-baik saja. Di inkubator. Anak ini masih sangat kecil, sudah harus menderita seperti ini. Tenang saja. Aku sudah mengumpulkan dokter terbaik sekota Anggrek. Mereka pasti akan baik-baik saja. Mereka... Kamu tadi pingsan, jadi belum tahu kan? Kamu ini melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Benarkah? Pantas saja saat mengandung mereka, badan terasa sangat berat. Kamu, seorang yang tidak ada hubungan darah dengan mereka, sudah berkali-kali menyelamatkan mereka. Tapi orang yang paling dekat dengan mereka, hampir membunuh mereka. Pak Santoso dan yang lain ada di luar. Mau kau persilakan masuk? Baik. Aku ada hal yang perlu kubicarakan dengan mereka berdua saja. Persilakan mereka masuk. Aku akan periksa anak-anak dulu. Dewi, kau ternyata memberi keluarga Wijaya sepasang anak kembar. Keluarga Wijaya pasti akan memberimu hadiah yang besar. Nanti jangan lupakan kami ya. Adit mendorongku sampai jatuh, menyebabkan anakku lahir prematur. Sudah untung aku tidak minta dia bertanggung jawab. Malah masih mau minta keuntungan dariku? Adit itu kan tidak sengaja. Kamu kan sepupu Adit. Mana ada kakak yang mempermasalahkan adiknya? Lagi pula, kan anaknya tidak apa-apa.
Iya, semuanya baik-baik saja. Mau aku bertanggung jawab atas apa? Siapa bilang mereka baik-baik saja? Mereka sekarang masih di inkubator. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya kamu membentak. Adit Santoso yang bikin anakku lahir prematur. Aku sama sekali nggak akan memaafkannya. Di kartu ini ada lebih dari 10.000 yuan. Aku akan transfer ke kalian. Tapi mulai sekarang, kita putus hubungan. Omong kosong. Kamu itu anak yang ayah dan ibu Santoso besarkan bersama. Nyawamu aja kami yang kasih. Sekarang kamu nikah sama orang kaya. Langsung mau kabur gitu aja? Nggak semudah itu. Betul, aku ini paman kandung dari cucu keluarga Wijaya yang bernilai miliaran. Orang tuaku adalah kakek nenek buyut mereka. Ikatan keluarga itu yang paling penting. Demi anak-anak ini, keluarga Wijaya juga nggak boleh cuekin kami. Siapa bilang dua anak ini anaknya Ricky Wijaya? Mereka sama sekali bukan anak Ricky Wijaya. Apa? Ini nggak mungkin. Kalau anaknya bukan dari keluarga Wijaya, masa iya Ricky Wijaya mau nikah sama kamu? Iya bener, dia kan orang terkaya. Perempuan kayak apa yang nggak bisa dia dapat? Masa harus nikah sama tukang jagal kayak kamu? Nggak percaya? Ya kalian tes DNA aja. Lihat sikapnya dia. Kayaknya nggak bohong deh. Terus gimana dong? Ambil duitnya dulu aja. Ya, cuma 10.000 yuan. Kita terima aja gitu. Kakakmu lagi emosi banget sekarang. Dia pasti nggak mau kasih duit. Bisa-bisa malah kita semua rugi. Mending kita ambil duit ini dulu. Nanti setelah anaknya keluar dari rumah sakit, kita cari cara lagi. Oh. Ya, memang pintar. Ada apa? Kenapa sih? Mau apa? Mau apa? Kenapa sih? Tuan Ricky, sudah mengantar ketiganya ke kantor polisi. Keluarga Wijaya akan menuntut mereka atas tuduhan pemerasan dan perdagangan manusia. Mereka akan didakwa. Supaya seumur hidup mereka tidak muncul lagi di depan Dewi. Mengerti? Bagaimana kondisi anak-anaknya? Baik-baik saja. Tidur nyenyak di dalam inkubator. Aku baru pertama kali melihat bayi sekecil itu. Aku dengar, biaya inkubator itu sangat mahal. Jangan khawatir. Uang untuk ini pasti akan kubayar kembali padamu. Apa yang kamu bicarakan? Mereka juga anak-anakku. Sekarang seluruh kota Anggrek sudah tahu. Kamu adalah nyonya muda keluarga Wijaya. Maka secara otomatis mereka adalah tuan muda keluarga Wijaya dan nona muda. Sekarang ini, dan selamanya akan tetap begitu. Siapa bilang kedua anak ini adalah anak Ricky Wijaya? Kedua anak itu bukan anak kandung Ricky Wijaya sama sekali. Hah, aku pikir Tuhan tidak punya mata. Sampai-sampai membiarkan anak perempuan tukang potong babi melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Tak disangka Tuhan begitu membantu diriku. Ini ada 1 juta rupiah. Cepat dapatkan kedua anak itu untukku dan tes DNA dengan Ricky. Setelah berhasil, akan kuberi 1 juta lagi. Tidak masalah. Dewi Santoso. Tunggu sampai aku menyerahkan hasil tes DNA ke tangan Ibu Wijaya. Lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Nenek Wijaya. Berkat restu leluhur, kedua anak ini ya baru bisa pulang dari rumah sakit dengan lancar. Lina ya benar-benar susah payah ya kamu. Aku sudah cari 2 pengasuh bayi terbaik untukmu untuk merawat kedua bayi ini. Ibu Pramono. Dan ada 2 pembantu lainnya ya untuk mengurus makan minum dan kehidupan sehari-harimu. Ibu tidak perlu repot-repot seperti ini kan? Apa susahnya? Kamu sedang dalam masa nifas, harus dirawat dengan baik. Merawat nyonya muda dengan baik tuan muda. Dan nona kecil kita. Ya. Keluarga Wijaya saya generasi demi generasi keturunan sedikit. Tidak disangka sekaligus dapat 2 anak. Menantu yang baik ya. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Wijaya saya. Jangan bilang wajah kecil ini. Cukup mirip dengan saya.
Iya, tumbuh seperti anak kandung. Apa maksudnya mirip? Memang begitu. Mereka. Andai saja mereka benar-benar anakku. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kok nangis sih? Saya kira dia lapar. Biarkan saya yang menyusui. Baik ibu menyusui. Itu. Aku dan Pak Wang masih ada urusan yang perlu dibicarakan. Aku akan ke ruang baca dulu. Sudah punya anak masih malu-malu gitu. Menantu perempuan. Ada asisten pasca melahirkan di sini. Ngapain kamu khawatir? Kamu tinggal istirahat yang cukup saja. Ayo. Terima kasih, Ibu. Setelah kamu selesai masa nifas, kita akan langsung gelar pesta pernikahan. Lalu, akan ada pesta 100 hari untuk kedua bayi ini. Nanti, aku akan beritahu seluruh kota Anggrek kalau keluarga Wijaya bertambah seorang tuan muda dan seorang nona muda. Bagus sekali. Sekarang seluruh kota Anggrek sudah tahu. Kamu adalah nyonya muda keluarga Wijaya. Mereka juga pasti akan tahu bahwa dirinya adalah tuan muda keluarga Wijaya, nona muda. Sekarang adalah, dan selamanya akan tetap begitu. Apa maksud perkataannya waktu itu jangan-jangan? Dia ingin aku terus tinggal di keluarga Wijaya? Ibu, aku mau ke ruang baca dulu. Aduh, pasangan muda ini benar-benar mesra ya. Baru pisah sebentar saja sudah tidak tahan. Tuan muda, rekaman CCTV malam itu sudah ditemukan. Segera akan diantar ke sini. Tuan muda? Kenapa setelah orangnya ditemukan, Anda malah terlihat kurang senang? Bagaimana kalau kita berhenti mencari? Cari. Sudah kukatakan. Aku akan bertanggung jawab padanya. Jadi Anda tetap akan menikahinya? Jadi hubungan Anda dengan nyonya muda hanya sandiwara? Kalau begitu acting Anda terlalu bagus. Sampai aku pun tertipu. Ternyata semua itu palsu. Memang juga sih. Aku cuman anak tukang jagal. Mana pantas buat dia? Kapan aku bilang begitu? Aku dan dia cuma pura-pura saja. Bukan begitu? Tapi tadi Anda bilang akan bertanggung jawab pada wanita malam itu. Aku bilang bertanggung jawab, tapi tak bilang akan menikahinya. Aku cuma ingin memberinya sejumlah uang untuk menebus kelakuanku yang bodoh malam itu. Oh, begitu rupanya. Tenang saja, Tuan Muda. Aku pasti akan segera menemukan orangnya. Tunggu. Jangan beritahu Nyonya Muda dulu soal ini. Biar dia tidak salah paham. Baik, Tuan Muda. Jadi Anda dan Nyonya Muda cuma pura-pura saja, tapi aktingmu terlalu bagus. Sampai aku pun tertipu. Menantuku. Menantuku, kamu mikirin apa? Bu, aku baik-baik saja. Bayinya sudah tidur? Bu, aku sudah kenyang. Aku mau lihat anak dulu. Bu, makan saja pelan-pelan. Ini kan belum habis. Kok rasanya dia seperti tak mau peduli padaku? Nona Lina, ini adalah hasil tes DNA Tuan Muda Ricky Wijaya dengan kedua anak itu. Bagus. Sekarang aku akan bawa ini ke keluarga Wijaya dan berbagi kebahagiaan ini dengan Ibu Santoso. Kita kan memang menikah karena perjanjian. Perceraian pasti terjadi juga cepat atau lambat. Tapi, kenapa aku merasa sedih sekali ya? Tadi kamu kok makan sedikit sekali?
Aku sengaja minta Ibu Pramono masakan bubur untukmu. Cepat. Terima kasih. Sekarang anaknya juga sudah lahir. Kamu ini, kalau lagi tidak ada urusan, bisa lebih sering keluar jalan-jalan. Katanya sih, sering keluar rumah bisa meredakan depresi pasca melahirkan. Dia sedang memberi isyarat padaku, menyuruhku pergi dari keluarga Wijaya. Baik. Tapi, bisakah kita tunggu sampai anaknya genap sebulan, baru kita pergi dari keluarga Wijaya? Sekarang kondisi tubuhku masih terlalu lemah. Aku tidak bisa merawat mereka dengan baik. Pergi dari keluarga Wijaya? Kenapa? Bukankah kamu mau bercerai denganku? Tenang saja. Aku tidak akan ngotot bertahan di sini. Bukan, siapa yang mau bercerai denganmu? Aduh. Tuan muda, Nyonya muda. Nenek Wijaya meminta kalian berdua turun ke bawah. Ada urusan yang perlu dibicarakan. Oke, kami segera turun. Aku tidak pernah bilang ingin bercerai. Kamu dan anak ini, tinggallah dengan tenang di keluarga Wijaya. Jangan banyak pikiran lagi. Mengerti? Tidak bercerai, jangan-jangan. Dia berniat menempatkan orang yang disukainya di luar, dibiarkan di luar. Ayo, Ibu masih menunggu kita. Ayo. Bu, Anda cari kami? Siapa bilang dua anak ini anaknya Ricky Wijaya? Dua anak itu bukan anaknya Ricky Wijaya. Yang dikatakan di video ini, itu benar. Dewi, kamu beritahu aku, dua anak ini bukan anak Ricky, ya? Bu. Kalau bukan anak kita, lalu anak siapa? Bu, Anda tidak percaya kalau anak Anda sendiri mampu? Kalau begitu Dewi, kenapa bilang begitu? Karena Bibi Dewi, kalau tidak menipu mereka, mereka akan terus mengganggu Dewi. Kalau hal ini tersebar, tidak baik untuk keluarga Wijaya kita. Dewi, benarkah begitu? Tenang, aku di sini. Bu, Paman dan keluarganya, kalau tahu anaknya bukan anak Ricky, tidak akan minta uang dari keluarga Wijaya lagi. Syukurlah kalau cuma salah paham. Mumpung ada kesempatan ini, aku juga akan jelaskan dengan jelas. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan anak orang lain masuk ke keluarga Wijaya. Ricky, Bibi, kalian jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Aku punya tes DNA, aku bisa buktikan kalau dua anak ini bukan anak kandung Ricky. Asal bawa selembar kertas jelek, berani-beraninya bikin masalah di keluarga Wijaya. Lina Gunawan. Siapa yang berani memberanikanmu? Ini dikeluarkan oleh lembaga resmi, aku tidak bisa memanipulasinya. Kamu bisa buka dan lihat. Kalau masih tidak percaya bisa tes DNA lagi. Lina Gunawan. Cukup. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Lebih baik aku mengaku saja. Bu, aku salah. Kedua anak ini memang bukan. Baik. Sudah kukatakan tidak mungkin salah. Kedua anak ini memang anaknya Ricky Wijaya. Apa? Tidak mungkin. Ada apa ini? Kamu yang mengatur ini? Aku kan bukan benar-benar bisa mengendalikan segalanya. Jangan-jangan wanita malam itu benar-benar Dewi Santoso? Laporan ini palsu. Pasti kamu yang sudah mengutak-atiknya. Cukup, keluarga Wijaya bukan tempatmu untuk bertindak semaunya. Bawa Lina Gunawan kembali ke keluarganya. Dan mulai hari ini, dia dilarang menginjakan kaki di keluarga Wijaya lagi. Baik, Tuan Muda. Ricky, kita tumbuh besar bersama. Aku selalu menyukaimu. Mengapa kamu lebih memilih menikahi seorang penjagal babi daripada menikahiku? Mengapa? Lina, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan.
Ini semua salah si penjagal babi ini. Apa haknya bisa menjadi nyonya muda keluarga Wijaya? Yang tidak bisa kudapatkan kamu juga jangan berharap mendapatkannya. Matilah. Matilah. Dewi, Lepaskan. bawa dia ke kantor polisi. Dan mulai hari ini, perusahaanku akan membatalkan semua kerja sama dengan Grup Tang. Dan Grup Tang akan dikeluarkan dari kota Anggrek. Baik. Ricky, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku tidak terima. Aku tidak mungkin kalah dari anak jagal. Tidak mungkin. Sudah aman. Anakku, ada yang terluka? Tidak apa-apa. Cuman agak sakit karena dicengkeram. Biar ibu lihat. Tahi lalat merah. Jadi orang di hotel setahun yang lalu itu adalah kamu? Apa? Bagus sekali, hasil tes DNA itu tidak palsu. Kedua bayi itu adalah anak kita. Jadi, pria di malam itu adalah kamu? Ya, Dia benar-benar ayah dari anak itu. Kamu adalah ayah dari anak ini. Aku sangat senang. Tapi sebaiknya kita jangan terlalu dekat. Agar orang yang kamu sukai tidak salah paham. bukan. Orang yang kusuka siapa? Jangan pura-pura. Percakapanmu dengan Budi Sutanto, semuanya ku dengar. Kamu punya orang yang harus kamu tanggung jawabi. Kamu masih bisa menikahinya. Orang itu bukan lain adalah kamu. Apa? Sebelumnya, aku selalu mengira orang yang malam itu adalah orang lain. Jadi aku menyuruh Budi Sutanto terus mencari hanya untuk menebus kesalahan di malam itu. Sebenarnya, sejak aku sadar aku menyukaimu, orang yang selalu ingin kunikahi adalah kamu. Jadi, kamu dan aku bukan sekadar sandiwara. Yang ingin kamu nikahi juga bukan orang lain. Ricky Wijaya terhadap Dewi Santoso tidak pernah sekadar sandiwara. Dari awal sampai akhir, orang yang selalu ingin kunikahi selalu kamu. Ini ruang tamu. Kalau begitu ke kamar tidur. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi aku bermaksud begitu.